Shalom, selamat pagi, salam berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi tanggal 28 Mei 2024. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, mohon petunjuk dan hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang senantiasa memimpin setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi ini kami datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi sebelum kami melakukannya, kiranya Bapa yang mulia dapat memimpin kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, kiranya dapat memberikan kami hikmat dan anugerah untuk kehidupan kami pada hari ini. Sertai kami ya Bapa, tuntun kami dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang memohon dan berterima kasih kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai 22. Lembaga Alkitab memberi judul Petunjuk untuk mendirikan kemah suci persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku dari setiap orang yang tergerak hatinya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, dan tembaga, benang ungu tua, ungu muda, merah tua, lenan halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk dupa wangi, permata kristofas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Mereka harus membuat tempat khusus bagiku supaya aku bersemayam di antara mereka. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya, demikianlah kamu membuatnya. Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus melapisinya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar harus kau lapisi. Dan di atasnya kau buat bingkai emas sekelilingnya. Engkau harus membuat tuangan 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat kakinya, 2 gelang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi yang lainnya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Engkau harus memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang pada sisi tabut itu, supaya dengan kayu itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu harus tetap dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu engkau harus menyimpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Engkau harus membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Engkau harus membuat 2 kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamai itu. Engkau membuatnya dari emas tempaan. Buatlah 1 kerup pada ujung di sini dan 1 kerup pada ujung di sana. Kamu harus membuat kerup-kerup itu menyatu dengan tutup pendamaian di atas kedua ujungnya. Kedua sayap kerup itu harus mengembang ke atas menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerup itu menghadap kutub pendamaian. Engkau harus meletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Di dalam tabut itu harus kau simpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu,
dari antara kedua kerub di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu Aku akan bertemu denganmu. Laku si tamuanku. Untuk sesuatu yang penting bagi dua pihak yang belum berhubungan, mereka dapat membuat kesepakatan tentang waktu dan tempat untuk bertemu. Keduanya akan tawar-menawar untuk menentukan waktu dan tempat untuk membangun percakapan yang lebih mendalam dan seksama. Kepada Musa, Tuhan berjanji akan bertemu dengannya ketika kemah suci dan tabut perdamaian telah dibuatnya detail berdasarkan penyampaian Tuhan. Ia akan menyatakan diri dan tidak hanya menyampaikan firman-Nya, ketetapannya, dan hukum-hukumnya, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Musa atas nama umat Allah menyampaikan doa dan harapan. Kemah suci dan tabut perjanjian yang terbuat dari persembahan-persembahan terbaik, semuanya yang terlibat tentulah menyenangkan hati Allah dan membuatnya berkenan hadir di dalamnya. Taurat pun diletakkan pula di dalamnya untuk selalu menjadi pedoman bagi perjalanan hidup umat Israel. Perjumpaan dengan Allah tidak saja menjadi penanda perkenan kehadiran Allah, tetapi juga menjadi membangkitkan harapan yang sungguh tentang kasih, keadilan, kuasa dan kebenarannya, serta tentang kepastian keselamatan dalam menempuh perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan hidup yang kita tempuh dapat berliku dan berat. Perjumpaan dengan Allah dalam kehidupan baik secara pribadi pun sebagai komunitas umat akan selalu menghadirkan energi kehidupan yang kokoh, yang selalu menyatakan pengharapan yang teguh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kehadiran Allah dengan kuasa, kasih dan firman-Nya akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Sampai di sinilah renungan kita pada pagi ini. Sebelum berpisah, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu pada pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Dan juga kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kami. Hari lepas hari. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.